satu, warnanya juga telaten. Tapi emang bener temponya kelihatan banget ini Indo banget gameplaynya. Tapi bagus Fatality juga kayak mereka ngebawain tank. Dan sesuatu yang menarik adalah game tank yang cepat dengan hero tank jungle yang tadi mereka bawakan. Jadi kayak tank bisa loh. Ngapain kan mesti main assassin dia. Kenapa kita harus berubah metanya? Iya, karena harus membuka strategi yang lain kalau yang ini bisa. Nah itu. Gitu gak sih? Tapi mungkin balik lagi Bude, itu kan terjadi karena game menit. Karena kalau misalkan game time-nya itu kayaknya di atas 18 menit, ya tank jungle-nya nggak terketir sebenarnya. Bisa berbeda cerita dan tim Vitality sadar betul cara mereka untuk memenangkan dengan lancar. Jangan lancar. Oke, jangan sampai dibawa late game, dan sampai ke split push, jangan sampai apa. Udah mereka stick aja bareng. Dan mungkin balik lagi sih ke pemilihan hero-nya ya Bude. Kalau emang True sadar bahwa Vitality kayaknya bakal main tank jungle terus nih. Let's say emang AK-nya mau dikasih. Aku merasa ada beberapa hero selain Guinevere yang udah di-ban yang sebenarnya bisa jadi option untuk jawaban dari AK jungler itu sendiri. Kayak Alice jungler, kita udah seperti lihat. Dia WI itu bagus banget untuk melawan jungler. Ada udah yang muda, terus Balmond, ya masih ada Master Balmond juga. Iya. Kayak itu double banget sih kalau buat Balmond. Yang paling kalau sampai ya ada support hero juga di belakangnya dia. Betul. Matilda, Minotaur. Aku belum lihat Rafaela sih sebenarnya ya. Rafaela sih jujur untuk di beberapa aku temuin di rank games lumayan menyebalkan. Kayak ada di momen-momen krusial, let's say menit 16, menit 18, itu kalau misalkan ada peran penting yang tumbang itu jadi kayak 6 lawan 5 sebenarnya. Iya, kayak 6 lawan 5. Kayak punya immortal aja tiba-tiba. Dan muncul, kayaknya untuk awal-awal ini mereka masih udah gini dulu, aman dulu, ngeluarin hero-hero yang unik-unik dulu gitu. Gak momen yang terlalu eksplosif kan gue. Karena mungkin ngeliat game satunya True Reapers juga kayak malah yang harus jaga tempo deh. Oke. No link ya? No link. Ya, nggak mau dikasih dan nggak mau pakai juga. Betul, udah. Cukup satu game. Cukup. Tapi kalau dari True Reapers itu sendiri, kita tahu pergerakannya benar-benar kayak tadi lumayan kacau ya. Di game pertama. Makanya ini faktor panggung pertama mereka di internasional. Debutan. Bisa jadi banyak faktor yang memang mempengaruhi lah ya. Apalagi ini kan game pembukaan mereka juga kan. Dan kebetulan ketemunya juga dengan Vitality. Jadi ya dari banyak faktor tersebut kayaknya better mereka kayak main back to basic mereka aja ya. Jangan terlalu nyeleneh jauh ngeliat wah meta kesini kita ikut. Ya atau ignore the stage. Karena kan balik lagi setiap kali tim Vitality main apapun itu divisinya, tiba-tiba ada supporter Vitality yang luar biasa selalu hadir gitu loh. Home base-nya di situ. Iya. Vitality ada di Paris cuy. Ya. Paris. Ini lumayan yang kebuka banyak nih. Atlas ada. Tinggal pilih aja ya. Kalau mau iseng Eudora juga ada. Jangan first banget sih loh. Kayaknya Atlas sih, iya makanya karena Valentine ini di band. Ya, Atlas sih, iya. Itu opsi yang bagus banget sebenarnya yang bisa dibawakan sama Coach Zen. Ketika itu mereka at least bisa ngamanin turtle pertama. Kali. Ya, tapi kalau terus diambil yakin banget Akai bakal dipakai lagi. Akai dan juga mungkin plus satunya bakal ada di Arlot kayaknya. Karena kan itu combo klasik yang sering dibawakan sama tim Vitality ya semenjak mereka ada di Grand Final MPL ID. Iya. Bisa enable terus-terusan ya Vengeance si Arlot. Ya karena ya dia kalau dengan Fatal Link pasti bisa dibubarin ya dengan satu heavy speed juga. Bener. Ya, jadi ya salah satu soft answer lah. Jawaban yang cukup untuk Atlas kalau masih tetap mau dibawain ya. Kecuali ada opsi-opsi yang beda lagi nih yang bisa dimainkan juga. Ya kalau kita ngomongin soal option itu sih dua option terbaiknya yang buat sekarang. Contohnya combo juga, Arbitrata Hilara ini dia. Itu mungkin yang ingin ditunjukkan oleh Coach K-Dot ya, dimana mereka ingin menunjukkan bahwa tenang, Nanael nggak cuma tank jungle, ada Hilara juga, ada Fanny, ada Link yang di-ban juga, Selena. Hero dari Moreno ya, yang tentunya beberapa kali sering menjadi anti game dan ini sempat kita perbincangkan juga Bude sebelumnya bahwa Selena di ladies laris dengan King digunakan ya kan. Ya ini sangat memungkinkan juga untuk di level MSI WC sekarang. Brothers-nya juga. Pasti. Brothers-nya nanti Vitality berani membawa Selena. Pokoknya kalau Assassin naik, Selena bisa naik juga. Ya. Oke, dia ngebuka, nge-trapping juga. Anti-king kan jatuhnya. Anti-king juga. Tapi jauh dengan Isunjin ya. Sama-sama open map vision jatuhnya di sini. Ya. Tapi Isunjin keluar berarti Goldlane. Ini
sekarang bisa jadi fighter. Nah itu Ruby-Rubian bisa keluar Ruby-Rubian ya. Sempat kita perbincangkan ya sebelumnya ya. Dengan adanya Hirara juga aku merasa ya emang balik lagi apakah akan berlari ke fighter gold lane lagi, meta yang sempat dibawakan juga pada saat mereka bertanding di season 16 juga dari Vitality. Kita tentunya merindukan hal tersebut karena emang lagi memungkinkan sekali nih untuk sekarang mereka munculin lagi hero-hero tersebut. Banyak gameplay yang bisa dimainkan untuk meta sekarang. Kita ngeliat banyak banget perubahan yang terjadi. Itu dia Bude. Possibility-nya jadi bikin lebih tricky gak sih buat tim-tim sekarang? Tricky banget, kayak tim harus nentuin, bukan cuma counter pick Bude, tapi mereka nentuin kayak, oke, kita main asap, kita kuatin di mananya, kuat ini apanya nih yang kosong. Jadi makanya jangan sampai ada satu komposisi yang malah membuat tim ini kekurangan komposisi yang seharusnya diisi oleh hero-hero tertentu. Efek stun kah, burst kah, apapun itu. Jadi kompleksitas dari draftingnya juga bertambah. Apalagi kalau mungkin dari tim itu punya hero-hero yang unik-unik sih sebenarnya, itu kan kayak jadi poin plus banget di meta yang sekarang. Oh iya. Jadi kayak lawan juga kaget kan, kayak bisa gini ternyata gitu. Kaget kan? Yes. Dan Balerik pick mencoba untuk bermain juga untuk tanky di depan. Ya untuk jawaban Fataling sih Kunci sebenarnya. juga Counter setup ya Bude ya. counter setup. Ya karena Finn juga pernah membawakannya kan waktu di MPL di Grand Final. Bukan Grand Final, Playoff. Belerik ini yang mungkin sempat dipertanyakan kayak Belerik pohon nih, waduh kenapa pohon gitu kan. Tapi ya kalau misalkan di patch yang sekarang apalagi hero-hero disability kan lumayan mulai marak digunakan, dia fine lah untuk membawakan Belerik ini. Ya, tapi Yudora di band ya, kita sudah melihat tadi bagaimana Hirara cukup kesulitan ketika berjumpa dengan Yudora. Ditutup sekarang. Hirara harusnya bakal jauh lebih leluasa sih di game yang kedua sekarang. Yang aku merasa juga Hirara merupakan salah satu hero yang sangat-sangat mumpuni kalau emang punya team play yang blueprintnya tuh tancap gas terus Bude. Ya, sempat pandang sebelah mata walaupun ya Iya. awal-awal, namun ternyata dia punya playstyle yang begitu banyaknya. Betul. Dan sekarang kalau dari tim Vitality, gameplay Hirara yang kayak apa nih yang cocok untuk mereka malah hero-hero yang udah tanky-tanky dari True Reapers. Aku bilangnya ini super dive sih Bude. Ada Selena, Hirara juga kan, jadi dua hero yang sebenarnya bisa berenang di bawah turret. Dan ditambah lagi nanti aku lebih penasaran sama hero yang bakal dibawakan untuk Shogunnya. Apakah nanti akan menjadi hero eksekutor lagi atau hero yang bisa menstabilkan juga agar Beleriknya nggak sendirian nih buat ngebadanin. Karena ya balik lagi dengan job desk tumbang yang tadi sempat kita berbincangkan Bude, minimal harus ada yang nge-trade juga lah. Super gas ini mah. Tambah hari juga, pokoknya mari kita lompat bersama. Iya, ini ke depan. Tardas bakal banyak ya, Iya. bakal banyak banget. Full dive composition ya. Kalau emang mau nambahin lagi full dive compositionnya ya last picknya sebenarnya masih bisa yang damage. Kalau emang mau damage kan masih dapat Kito. Tapi kalau emang mau yang lebih ke sisi powernya tinggi, mungkin Yuzong. Wah, Nah, Yuzong masih ada untuk mengejar Yuzong kan? iya ke belakang. Ya tapi kalau mereka butuh satu badan lagi, Alice kok oke sih ketemu Uranus di lane. Ya, itu full dive composition juga tuh. Pokoknya jangan sampai hero yang malah nanggung Bude buat diving turretnya, karena aggro turret sangat dibutuhkan di sini untuk berganti-gantian. Kayak Moskov, Dan juga Gord. Gord ya, oke satu ini kita lupakan Povius ada loh. Povius yang berhadapan dengan Moskov dan juga Senshin. Wah. Kalau lapu-lapu juga boleh sih Om. Iya. Ya lapu-lapu. Coba. Cow Semakin diving sekarang. full dive ini, full dive composition. Tim Vitality all in. Yap. Mereka benar-benar mau oke kita gas terus tanpa rem. Mungkin itu. Itu jelas Bude. Ini yang aku suka sih dari draftnya Coach K. dan juga Coach R. Mereka menunjukkan ini yang bakal kita kasih lihat ke dunia bahwa Brawl server tuh kayak gimana. Wah, Real. Ya, eksplosif lah untuk Vitality. Kalau yang dari True Reapers, True Reapers, wow mereka butuh waktu buat farming sih, lumayan greedy lah Moskov ada insertion. late game. Ya, well. Komposisi yang menarik dan game kedua tim Vitality dan juga True Reapers bersama Lim dan juga Ranger Mas. Terima kasih banyak Bude Clara Monster, Om Mama, dan Profesor Kamil. Luar biasa semangat mereka ya. Harus terus untuk mengawal tim Indonesia. Kita juga harus semangat kayak mereka nih, oke? Let's go to the lane of dawn. Game kedua ya, berarti match ketiga di hari ini. Sama teman-teman, best of 3 series, 1 poin sudah diungguli oleh Vitality. Dan tadi kalau kata panel kita nih all in. All in. Oh, kita tadi Beleriknya di
Oke. Balikin di XP. Aduh, Terkoko. Karena kalau misalnya kita lihat, kita punya data juga tentang Shogun, cowoknya itu mengerikan sekali ya. itu dia yang membuat gue mikir. Tapi ternyata Moreno solid dan juga karakternya membuat Asuna kalian sekarang tuh. Tapi aku setuju juga dengan permainan yang agak cukup eksplosif dari draft mereka yang berada di lane kit. Iya, langsung Nael mencoba untuk melakukan sedikit sticky-bicky, tapi Reihachi sadarkan hal tersebut, jadi mau tidak mau angkat ke ditutup dan adu redemption tidak terjadi. Dimana ia berada di level 3 terlebih dahulu bersama dengan ada satu Lele. Karena tidak soliter, Moreno mencabut jiwa dan nyawa dan Sarkebi. Oke. Nael dia pakai 2 immobilize tadi. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu Hirara tuh pasti 2 tapi mid. Pergi Lele. Moreno again with Lekar. Ku cabut jiwamu, soliter termakan oleh fatality. 2 kali Lele dari Moreno. Yap, itu dia The Maestro Moreno dengan inspire talent pertama. Ada bargain juga berarti item yang lebih cepat, Lethal Ignition. Make sure damage-nya akan cukup. Tapi memang sih kalau ngomongin Serena ya, yang penting lelenya kena. Ya tapi ini masalahnya Lim. Kalau dari early di pressure kayak gini, gimana True Reapers bisa dapetin power of mid to late game-nya? Dia Ji, tadi expert kita juga kan bilang, ini 2 farmer. Ada Moskov, ada Izansin, ya mainnya main 12 lah kira-kira. Dan mereka mungkin bisa otak-atik naik turun dari skill landing-nya Lim. Jadi mungkin Moskovnya tetap ambil di landing bawah atau di atas, sedangkan nanti sosok dari Reihachi-nya akan bertukar dengan Ian. Agak susah sih jujur kalau kayak gitu Ji. Intinya tetap susah buat farming keduanya, tapi tetap Reihachi benar-benar ditutup jalannya kali ini. Maka langsung ada Stressforce mulai masuk dengan Rabotan Joker. Dan nampaknya Nanat sulit untuk tertangkap dari Reihachi. Berhasil menutup 1 poin kill. Invalid secara Shogun tidak akan melepaskan. Itu dia the power of pohon terkoko. Tidak bisa membuat banyak dan power of terbusion langsung disebut kami. wah sekuat-kuatnya Belerik ya. Kalau disembur laser puyeng juga malah tetap nggak bisa kabur yang gimana-gimana karena itu damage balik lagi dari God sendiri. Yang item defense apapun ya jadinya salah. Sebenarnya kalau pengen enak kayaknya nambahin banyak darah ya baru bisa lebih enak juga. Dan kalau ngeliat dari tim fight yang lumayan maksa, jujur lumayan maksa. Kenapa? Karena memang mereka bawa assassin juga. Adanya Hirara di tangan Nael. Sebenarnya oke, T-Rex nggak enak juga buat setup, dia bawa Izansin. Cuman kondisinya karena Naelnya tumbang jadi enak. Dan ini sedikit beda nih. Apa jangan-jangan tempo tank jungle yang tadi udah disiapkan oleh mereka terbawa ya sampai assassin jungle juga sekarang. Oke, tapi dengan adanya Nanal dengan Hirara harusnya dia lebih agresif ketimbang berada di posisi tadi dengan Angka ya. Karena kondisinya menurut gua tetap mereka harus worry tentang adanya Moskov punya power relatif tempat sangat serpatolin dimakan dengan Olin tidak ada lagi skill escape ini Revin bahkan mereka pertama pun bisa keluar dan menurut gue ini yang tadi sempat ditanyakan oleh Lim. Dia sangat suka dengan adanya Outlast yang siapapun akan dimakan. Ya. Dan itu terjadi Lim. Ternyata hal itu dilakukan oleh True Reapers sejak dia melihat juga apa yang dilakukan oleh Vin. Dual Nanael sekarang tumbang Lele lagi. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Karena Eman Kalimo tidak mau untuk mundur ke belakang. Dan Vin, sekalipun dia ada way out dari siapapun, dia nggak bisa berbuat banyak. Dan Nanael, Hiraranya selama tim fight selalu sekarang promotif. Apa yang harus dilakukan? Kayaknya nggak boleh masuk duluan sih, benar-benar harus nunggu banget ya. Jadi ya let's say Vinnya udah dapetin 1 di Duel of Dragon baru disambut. Karena kalau dia yang buat dulu gue ngerti karena memang dia punya immobilize kan. Itu yang dari tadi dipakai untuk si Moreno-nya jadi row-nya on point. Udah beda 2 level ini. Tapi berat sih kalau dia buka skillnya duluan. Karena nih kalau di awal dia masih butuh waktu loh, karena dia kan berdasarkan cooldown reduction ya. Iya. Kalau belum ada itu cooldown reduction masih kurang lah. Tapi itu dia, sekalipun ada Inferno Torrent ya nggak bisa berbuat banyak nih. Nggak bisa berbuat banyak. Nanti damage masih kurang cukup. Bahkan dari tadi yang mengerikan adalah tombak lintas Sumatera. Dari Garcia ini kena mulu. Dan bukan masuk, tapi nambahin damage aja. Ya cukup ya. Cukup. Dari yang gak sekarat jadi syarat. Dan ini dia akan ada retribution. Dimana Nanael bakal cepat swelling out. Wih, di depan sana menggunakan flicker tempat kedua yang saya bakal terpaksa bermasuk. Dan Batali retribution tidak bisa digunakan. Ias masih mendapatkan 2 turtle. Bahkan Ias dapetin 2 poin kill. Lim, ini sangat berbahaya untuk bermasuk. Dan Batali berhasil 1 poin kill diamankan oleh tim True Reapers. Dan dalam
West Reapers yang sudah kita khawatirkan untuk gimana cara mereka farming, tapi bukan dengan leading, tapi dengan point kill. Iya, agresif dari Sansin-nya. Tapi opsi bagus juga buat Nail, karena kalau tadi Nail paksakan juga, itu bakal jadi korban selanjutnya. Oh iya, tenang. Yes. What are you doing? Yes. Dia bisa kena row dan berhasil diselamatkan dengan adanya absorb damage kali ini, Lim. Ya, untungnya masih selamat ya. Oh ini no purify nih, apakah mau coba? Masih belum ya. Emang datang pun tadi kayaknya bakal lebih cepat dijemputnya deh. Sama Iyas. Lalu Iyas, solo kill dan satu yang terakhir dan Iyas. Diselamatkan oleh Garcia. Save the day for this time. Wow, satu tetes terakhir tadi. Garcia. Masih bisa diselamatkan juga. Spear of Misery ngasih space-nya lagi. Dan gue gak tau kenapa fighter ini mereka buru-buru banget ini. Temponya mereka patah banget. Mereka gak main seperti game pertama. Memang beda jungle-nya. Kalau lihat Rehan sekarang, oh gila, hancur semua Rehan. Dan jungle itu berarti tidak bisa bermain seperti ini, Lim. Maksud gue, mereka udah power dari segi makro game suara Fatality. Modified digunakan oleh Eman. Memasuk dengan Summer Force, way after Eagle terkenal di sana di following up tenaganya. Yes! So good! Kali ini mencoba untuk jalan dan akhirnya shutdown finally terjadi. Pohon terkokoh harus tumbang. Lari Finn, no way after second. Tapi Modified terbastikan dan coba masuk ke dalam. Tetapi Moreno tertangkap di sana oleh Kemi. Tidak mau tinggal diam dan Nail. Akhirnya bersinar double kill from the Nail. Akhirnya sang lebah berhasil menyengat. Wah, akhirnya ya targetingnya lebih sesuai tadi karena memang Rehan nggak bisa. Wait, Rehan paling bakal 2 kan udah dikeluarkan loh. Oke, dan bisa di soal poin. Tapi Rehansha jangan lupakan ini bisa Moreno terlalu burst. Mencoba memakan Rehansha. Sayang sekali dari sosok seorang Eman gagal mendapatkan poin kill. Tidak ada mana juga tadinya. Nah, mereka membeli kill untuk bisa timpan lebih lanjut. Tapi yang mereka harus siapkan dan mereka harus coba gunakan adalah bom waktu dari seorang Moskov. Betul, bukan hanya Moskov sebenarnya Ji Sansin juga. Dia termasuk hero yang strong di late game, tapi bagian bottom lane terkokoh dari Shogun berhasil menghentikan pergerakan dengan Nail pada sore mengasih dari Iyas gagal. Kali ini termasuk dari tim Vitality. Mereka mencoba mendapatkan 2 point kill. Dua ngasih dan satu turun dari strike ini. Emang itu dia. Angkel turret di sana bagus dilakukan oleh seorang Shogun dengan pohon terkokoh. Yap, sangat kokoh. Dia tadi hampir dapetin solo kill loh ke Garcia. Karena pas banget tadi timing Wrath of the Riot. Apalagi dilontarkan, ada aggro dari Moskov yang harus mukul dia, ada efek down, sehingga Tante juga akan nyerang balik. Tapi kalau baik untuk Vitality, gold yang tadi diunggulin sama TRX ini udah turun. Bounce back ya. Yap, sekitar 2000 lebih tadi kan, sekarang udah di 1000 lebih aja. Angka yang masih gak jauh lah ya, masih oke lah untuk dikejar di menit 8 kali ini. Dan misi lagi. Gemetar nampaknya menyapit dengan Unavoidable The Way of Dragon-nya. Mau tidak mau harus mengeluarkan flicker terlebih dahulu kali ini, tapi malah menandakan sebuah keuntungan untuk Vitality. Ya itu baru bener teknik ancaman. Gertak sambal. Iya, dia nggak buang apa-apa. Dia cuma buang jadi pun ya nggak apa-apa. Sementara mesti buang flicker. Mahal. Baru. Tapi untuk late game ya lagi-lagi nih, gue tetap masih bilang TRX kuat late game. Even dari offense ataupun defense. Karena kita tahu Moskov kan salah satu high ground defense juga nih. Yes. Bedanya sama Vitality, mereka nggak punya loh high ground defense. Moreno nggak bisa paling cepat. Betul. Eman juga, Aren bukan tipe yang bisa langsung paling cepat banget. Dari PS, Iya. tidak bisa diberikan dari seorang Nail. Cuma harus diperhitungkan oleh Rehansha. Tapi satu hal, dua second, kejar Kimi, ketrioli, apakah ada penalti dari instant kill? Kali membuat Kimi tertikam, still out distraction. Apakah akan ada virus Moskov balik? Dengan nampaknya tidak mau lebih lanjut, karena Iyas, dia dari tadi satu hal ini. Fokusnya untuk dapetin turret, dengan kalau objektif, point kill, dan prime time di waktu yang tepat. Karena memang Isansu juga ketinggalan nih Rehan. Gansha, jangan lupakan kali ini dia bisa berikan lebih bersama force break here to Evan. Betul mengenai Iyas tertinggal. The power of retribution dan Shogun berhasil mengikat dengan adanya akar dari pohon terkokoh.
Itu dia Morlino dengan Abyssal Row ke target yang paling mahal loh. Yang siang kena. Sekarang Lord terbuka. Momen dari Vitality membalikkan keadaan gold sekarang mereka pegang. Looking for bounce back dari Vitality. Fade the way of Dragon Age. Berhasil mendapatkan gold hero yang paling mahal di Hydro dan paket London Nile. Double kill Skypiece makin meningkat kali ini Lim. Dan Nile membuktikan permainan dari Hiraranya. Di awal mungkin flop, tapi ternyata dia bangkit dari kuburnya. Betul sekali. Dengan Retribution ya, Flame Retribution dia akan punya damage tambahan lagi. Skypierce-nya juga udah mulai nambah. Yang pasti, ngelihat dari teman-teman Vitality setelah dapetin Lord tadi, mereka dapat bonus loh. Gord Asuna yang akhirnya bisa dikenain Wave to Green. Sekarang dia udah dibongkar juga. Kayaknya Lord pertama gitu ya. Ini bisa dipakai. Garis banget. Karena ditabrak sadadanya yakin gua. Gue jamin, Alphonse is never enough itu. Flicker semua dipencet loh. 44 stack Skypiece. Oh ini salah lebih. Wah, cukup mahal kali ini untuk sosok seorang Nanael. Dan bahkan bisa instant kill terhadap Garcia yang sudah pasti tidak memiliki win of nature. Sudah pasti. Ini Yans pun bisa di instan ini. Depan-depannya pun makan nggak instan memang, tapi sakit sih. Urban. Hati-hati kan. Kita tahu efek dari letalitynya Skypierce ini kadang si frontliner tuh darahnya masih banyak banget tapi burst aja. Jadi bahwa mereka mau kontes, mau hantam dapetin turret. Sekarang Reinhardt Olele menjaga seorang Garcia. Memang tidak kena, memang masih ada purify. Tapi satu hal yang mereka harus ingat, Lim. Poking damage dari Abyssal Trap dan Abyssal Row-nya. Iya. Itu kan sudah diambil gitu. Sakit bos. Apalagi ke Marksman atau si Jungle Assassin kan. Itu kayak kena lele tuh. Gak usah digarotin deh, gak usah disoliter. Iya tapi di spam terus-terusan aja. Iya. Lama-lama setengah. Lama-lama sekarat gitu loh. Sekarang badannya di depan ada Shogun, ada Fit. Tapi Shogun ini benar-benar cara mainin akarnya dia bagus banget sih menurut gua. Dia on point banget. Dia memang tahu gimana gerak lawannya. Jadi ketika tadi Renessir udah mau cabut, kena ujung akarnya balik lagi. Makanya atau sekarang dia bisa gerak sebagai follow up juga. Yang penting dia susah buat initiate. Sebenarnya dia nggak flicker. Bedanya, jadi ketika si Finn yang nendang, entah dia nutupin belakang langsung lari, atau dia pegang dikunci lagi nih yang ditendang sama Finn. Atau satu hal lagi sih yang lebih menurut gua berbahaya untuk permasalahan dari tim True Reaper. Kalau tiba-tiba Atlasnya dapat Shogun atau nggak sama Shogunnya, malah jadi blunder untuk True Reapers. Oh jangan gitu jadi. Nanti Shogun jangan dulu deh kayaknya. Kan ada chance kan? Ada sih dan diamin. Nah ini dia. Langsung ada pohon terkokoh. Kimi menjadi target utama Millwall dan akan The Way of Dragon Prophet. Instant dari Hydro termasuk ke dalam True Reapers. Tersobek kembali midlane mereka. Termakan kembali satu persatu. Vitality mencoba untuk sedikit membongkar seluruh turret yang dimiliki oleh tim dan True Reapers. Wow, dia bisa diberikan terlalu sakit damage-nya. Tidak bisa dibetul, tapi dia terkomplain. Out of nowhere, Moskow dari Garcia mencoba untuk stinky pinky menggerogoti seluruh turret yang dimiliki dari tim Vitality. Serius di fight kah? SOD-nya kena sih tadi, tapi udah ada zaman force defensif dan masih bisa mundur semua. Mereka mau fight, Lim. Mereka mau Lord. Mereka mau Lord. Mereka mau fight. Mereka punya Rehatsha. Mereka punya Garcia. Mereka punya Iyans. Dan jangan lupakan permasukan dari tim Vitality. Jangan menargetkan menjaga seorang Rehatsha. Distraction dilakukan oleh Finn. Dan dua Dragon Finn. Tetap berarti bisa diberikan Throttle. Kali ini berhasil untuk mendapatkan loot dari tim True Reapers. Tapi harus mengorbankan 3 nyawa juga nyawa keempat Lim. Is it worth it? Oh no, 4 nyawa yang dikorbankan di menit 14 respawn time yang memang belum terlalu lama, tapi ini cukup bahaya sih. Apalagi kita ngelihat nggak ada high ground defense yang pasti. Soalnya ya kita dari awal tuh udah tahu Harit bukan tipikal bisa clear, Selena bukan tipikal bisa clear. Cuma memang ini objektifnya berbeda sih. Dari TNX dia pengen dapetin Lordnya, ada yang zoning, sementara Naya tadi coba steal dan dapat. Untungnya Lordnya langsung spawn ke Ramit, jadi masih bisa diamanin. Dan ini Shogun emang keras, tapi kalau dikeroyok berempat nggak bisa juga. Tapi ternyata satu Lord yang di-steal oleh Nanael tidak terlalu berimpact karena 4 yang tumbang. Harga yang cukup mahal harus dibayar oleh tim dari Vitality. 1.500 gold swing, Lim. Mereka bayar tunai. Sekarang udah dipegang mereka ya. Dan jangan lupa mereka punya bom waktu. Ya itu yang sudah Mereka punya Moskow. Semakin lama semakin meledak.
apalagi Vision. Kenapa Instruction gue bilang late game, Ci? Iya. Ultinya, Iya. Mountain Joker-nya itu bisa gagalin rotasi dari siapapun loh. Iya. Trapping, rotasi, dia bisa pegang landing jauh. Dia bisa pegang Garcia-nya. Waduh, bisa bantuin Garcia buat landing jauh kan ada Vision. Ini sih gue jamin Shogun sekarang udah bisa meler sih. Meler pasti kalau dihantam sama Garcia nih. Ih, bonyok sih. Wih, konsil. Kecil gaming, Scarfin. Belakang. Tapi memang dia punya Royal Dragon, tapi jangan makan restless. Power ke arah belakang, para pasukan dari Vitality. Kayaknya kalau misalnya Moreno sebagai kunci utama mereka dipegang, Lim, ini berat juga loh. Ya. Cuma targetnya kayaknya paling bagus Asuna sih. Paling bagus Ya, setuju. karena reaksinya keras sekali kalau lihat kenapa sama yang mana Garcia untuk mau ditumbangin, chance besar banget untuk bisa lawan balik. ini jauh banget. Tapi lihat gue yang terikat, Purify, berjalan belakang Vin. Jadi target utama, mencoba menghindari berjalan belakang nih. Tapi lihat, udah Fatalik. Orang semua dua ditambah dengan kami. Di luar dari belakang Moreno, coba untuk menyambut dari suara Kemi. Untuk tidak mau terlalu terburu-buru Vin. Maksud Kemi, berjalan Ians. Tapi di sini malah True Reapers yang disobek-sobek gameplaynya. Dua yang jadi korban. Wah, Nael. Langsung menghindari dia bersebelikan, tapi dilakukan Duel Striker. Striker berhasil melakukan dia. Semua power of Randri bersama no jungle. Untuk tim True Reapers, mereka melepas seluruh keuntungan yang sudah mereka dapatkan, Lim. Ditarik lagi, dibayar sekarang lunas oleh Vitality. Pas banget momennya juga Lord muncul. Dan ini udah pasti dikomit. Lihat resource yang udah digunakan tadi. Flicker apapun yang dipunyakan oleh Finn harus digunakan. Harusnya Lordnya udah free, gak akan ada kontes lagi. Adanya Ian, bahkan mengganggu pun mereka gak mau. Yes, ini dia Vitality. Bangkit Lim dari grip yang sudah mereka lepaskan, yang tidak terpegang di early tadi sampai di mid. Akhirnya mereka genggam sebenarnya di waktu yang cukup krusial, Lim. Iya. Udah terasa ya sekarang 2.500. Sebenarnya kalau ngomongin dari gold different, ini bukan gold different yang sampai jauh banget. Ini nggak sampai yang masuk ke kategori bahaya. Karena udah masuk di 17. Udah lumayan, ya menuju ke late game. Sebentar lagi masuk Lord Evolve juga, walaupun Lordnya diambil sama Vitality nggak Evolve ya. Dan dua high ground defense ini masalah terberat yang harus dihadapi sama Vitality. Ya. Ada Gord, ada Moskov. Tapi Goldnya nggak pakai Purify. Iya, Goldnya jadi punya target yang sangat empuk dipakai game. tinggal lihat nanti dari Finn. Sebenarnya flickernya masih cooldown 40 second, oke lah. Paling nanti setelah Lordnya udah sampai, Tapi fight dulu. iya harus ditarik ulur sampai benar-benar ada flicker. Dan susah sebenarnya kalau flicker dibuka benar-benar ngincar satu duluan. Banyak kan sih. Tapi lihat, dengan adanya wave 2 dorong untuk dua lane dari tim True Reapers. Di luar dari belakang, mereka coba untuk berikan selamat force. Dia belum sakit, berbagai yang dikeluarkan. Nile masuk terlalu dalam, kenapa ini satu? No way! Tim Vitality! Nile mundur belakang Nile. Akhirnya ada konsul untuk mendapatkan distraction. Mencoba untuk menutup jalan take to Moreno. Save the day from Vitality. Karena tadi karena dari Moreno itu pasti udah bisa dua minimal Immortality pecah. Lagi ya, berarti Row-nya nyelamatin lagi. Emarnya udah purify, tapi dia dapetin aggro turret no. Kena, dia turret 2 kali. Makanya dia gak bisa kabur lagi. Untungnya Nile masih selamat, dia langsung ganti item Immortal di backup. Dan lihat Row-nya Moreno, skip sayang banget tadi itu. Padahal RDP 1 minggu, 2 minggu masih dapat itu tadi. Tapi keadaan berbalik kembali. Terex sekarang yang pegang semuanya, walaupun bukan gue. Coba mau lihat tangannya. Satu memotong kau tapi Lely terus dihindari. Win, well taken dia bernateng. Dan Moreno kembali berhasil memakan jiwa. Reaksi tertekan. Iya, masih menggila di luar sana. Tapi nampaknya tidak ada Shogun, tidak ada Finn sebagai front laner dari tim Vitality. Tapi sama dong, sama Moreno, wait, Moreno. Sedikit terlambat untuk flicker dari Moreno. Karena jangkauan dari Ian masih berhasil merenggut jiwanya. Dia mau coba dari Garcia-nya mancing pulih, tapi resiko tinggi banget. Lu udah bilang tadi kan gak ada pemainer, betul bro. Keadaannya sama sebenarnya, tapi bantingannya keren sih. Itu benar-benar langsung makan depannya, dia tahu ini damage bisa jadi cukup, walaupun Shogun gak akan bagus, karena dia langsung muter ke belakang, dia work of the red belakangnya, gak ada yang bisa nge-follow up damage. Akhirnya tumbang juga, namanya juga pohon kan.
Nah, Moreno nih, jadi nambahin bonus skillnya lagi. Bentar, Ian semakin main. Hah? Ian tumbang tuh, mau second. Oke, Barusan cek berarti VAR. ada cek VAR? Kita cek VAR ya. Cek VAR ya, replay ya. Ah, ini dia baru dibilang cek VAR kan. Oh, Solo. Ini kalau ketangkap kamera langsung Sakalil. Oh, biasa Nael. Oke, Sakalil sedikit ya. Nael emang pergerakannya tidak bisa dikira-kira. Nael adalah salah satu jungler terberani yang ada di Indonesia. Emang tidak bisa dipungkiri. Nael ini kalau ada hashtagnya Lucky Virus dia. Bener. Lucky Virus dia. Ya, jangan berdarah dingin. Berdarah dingin bro. Virus banget dia nggak takut bro. Dan memang mekaniknya tinggi sekali. Dia siap gonta ganti item dan dia tahu targetnya karena kemarin juga. Tapi yang pasti balik lagi nih Ji, tembok yang 80 Ji. Sayangnya buset. Tapi bukan hanya tentang sekali 80, tapi nggak ada yang bisa baca pergerakannya Nael di mana. Iya, mana prediksi ada di situ. Benar-benar. Gila, tiba-tiba muncul diajakin buy one. Wah, namanya Nael kalau nggak diajak buy one. 10, 20, 30, 35 tadi cooldownnya. Wah, Nael. Ada channel berapa inspire nggak? Kalau inspire 40, tapi ya 35 aja udah cukup sebetulnya. Oh, Nael lihat di depan sana ada tembakan duel striker di instant kill. Kimi. Kali ini Lele tidak bisa menghentikan pergerakan dari Kimi dan Shogun terkena Kamehameha. Memang tertekan. Dan sayang sekali Lele-nya dari sosok seorang Rehansha tidak berhasil terkena. Tapi yang dipastikan adalah no fatally untuk tim fight kali ini. Tapi tampaknya Shogun juga, Lim. Tuker ya. Cuma bedanya fighter itu punya Loki, itu yang akan sangat menjadi pembeda. Sakit banget Garcia. Festival Oh, belakang Rehansha with the crown tidak bisa menyelamatkan dirinya karena dia bisa merusak itu. Sudah, the way of the second mengejar best. Tapi dia masih with the crown. Ia sudah berbuat banyak dan bahkanlah Vitality take the series. Clean sweep 2-0 Vitality. Perwakilan dari Region ID sang juara untuk MPL kita. Performa yang sangat-sangat baik di awal. 2-0 sempat sedikit tadi kita agak cemas. Tapi itu dia Nael. Dengan jungler berdarah dingin, siapapun lawannya, seberapa unggulnya lawannya di Legend sekalipun akan diajak main sama Nael. Hitungannya nggak unggul, gua bisa patahin itu. Kayaknya belum putus. Kalau dibilang unggul nggak unggul itu sama tadi. Unggul nggak Bahkan unggul. Nail lebih unggul harusnya. Yang penting Nael. Solo kill. Sakalil. Sedikit terlambat Sakalil ya. Ya, karena kita cek VAR dulu kan. Cek VAR dulu. Tadi gol kan? Gol. Oh, 1-0. Boleh. Tapi ini dia. Mantap ya. The Vitality from MPL Indonesia. Jawara MPL Indonesia. Benar-benar membuktikan keganasannya melawan Touring Perslim. Ya. Gue ngerasa memang menjawab ini sih kangennya kita sama team fight. Region Brawl. Brawl Ini Center. tim baru kan, nabrak. Cuma semua punya momennya. Jujur, Finn punya momennya, Eman juga punya momennya. Bahkan Moreno, Nail, Shogun, semua tuh ada aksinya. Dan itu terus siapa yang kalau bukan Moreno? Oke. Iya kan, tapi tetap sih. Ya, gue ngeliat dari interaction juga dia the best lah, dia bagus banget. Karena dia ngerasa memang di awalnya udah snowball, walaupun memang dia bawa hero farming, di mid game masih bisa main juga, masih bisa nge-damage juga. Memang seperti pegang kondisinya, seperti pegang Terex. Tapi ini Dan Shogun Shogun dengan pohon terkokohnya, dia benar-benar berada di garis depan. Memang di lead game ini dia tidak terlalu kokoh, tapi di early tadi dipegang sampai mid game ini berkat Shogun. Iya. Bisa nutupin follow up. Tapi Moreno benar-benar mengerikan. Tidak bisa lagi menahan Asuna dari lele goreng dari seorang Moreno. Tapi Lim, setelah ini kita juga akan mendengarkan winner interview. Wow, Yang siapa ya? tampaknya tim Indonesia yang akan diinterview. Tanpa berlama-lama, let's go to the party. Thank you very much, my friends. Evan and Team Vitality victorious. What a huge performance for you and the team. But first, we got to talk about it. Game 1, super fast. Game 2, the comeback over the comeback and the comeback. Can you talk to me about how the game has flowed so far? In game 1, we just to connect to each other and trust each other and believe in ourselves. Yeah. And game 2, it almost slipped away. Yeah, in game 2, we just need to know our win con in game 2 so we can get a comeback. Yeah, just like that.
Well, look, MSC 2022, you ended up winning it all. How important is it for you to be back on this main stage, especially now with Vitality in front of the hometown crew, with more and more audience coming as the event proceeds? I'm so grateful because here in Paris, Vitality is hometown, and just a little bit pressure because Vitality is a strong contender also in all games. Very much so, not just here in MLB, but also, already we saw it in MWI, but thank you very much. Next up, you're playing against Falcons PH. It's a tough game. Anything you'd like to say to them for that game? Just good luck and have fun. We give each other our best for tomorrow. Yeah. Very much so. Thank you very much, then, Ava. That's it. Team Vitality victorious in their game. What a matchup for them. Very stressful in some ways, but still, we'll leave it to our desk to break it down. Yay! Ditutup dengan 2-0 nggak mulus sih. Berkerikil, gerendel. Mulus. 2-0-nya. Kalau 2-0 mulus. Prosesnya deg-degan ya Pak. Ya ampun, kita ngeliat kayak, wow, game 1 sama game 2 kayak berbanding terbalik. Mungkin lebih ke timingnya juga sih Bude, karena kan itu emang udah power spike-nya Yuzhin sama Moskov emang harus online ya, meski gitu ya. Tapi mungkin syarat juga buat Nanael seperti biasa. Kita udah sering bilang berkali-kali saat mungkin jungler lain berpikir nggak bakal di buy one-in, Nael buy one-in. Ngegas, Ian hilang di momen yang krusial. Krusial banget Bude. Itu momen Lord. Ya. Bahkan sampai tadi kan minta VAR kan. Cek VAR di replay dan ternyata benar itu adalah sebuah kill yang benar-benar tidak terdeteksi awalnya. Karena lagi replay kan momennya. Dan itu adalah salah satu solo kill yang mengubah alur permainan juga. Iya, karena gamenya udah lumayan sebenarnya masuk ke dunianya Reapers ya. Udah. Kita bilang kayak ada Isanshin, terus juga ada Moskov. Terus mereka masih bisa mainin Fataling dengan combo Mystica. Kayak itu udah hampir jadi banget tuh mereka. Tapi ya untungnya itu ada celah tadi yang bisa dimaksimalkan oleh Vitality. Iya, namun kita nggak cuma membahas late game, itu memang udah timing untuk hero-hero yang dimiliki oleh Reapers. Namun dari awal-awal juga kelihatan banget nih dari Vitality kesusahan. Iya, ada beberapa momen di mana kayak kalau kita lihat mungkin tangkapan dari Finn yang masih gak optimal. Terus juga sebenarnya untuk poin kill early-nya Vitality itu bagus banget ya. Mereka bisa leading dengan RW yang bisa dimaksimalin dari Moreno juga. Cuman lambat tahun kayak lumayan bisa ditangkal juga itu loh. Mungkin berkat dari Atlas yang memang dipakai tadi. Oke. Yang memang ngerecokin dari Atlas. Atau mereka kepengen ini, kan tadi 9 menit, kepengen 8 menit gitu, mainnya buru-buru banget tuh. Nah ini yang bahaya nih Bude. Jatuhnya kalau kayak gini, iya jadi 32 menit dong. Bahkan kalau mungkin kita bandingkan ya dengan permainan dari tim Famos juga 30 menit bahkan. Lebih cepat ya? Lebih cepat, ini kayak sekitar 1 menit lah, lebih lambat daripada tim Famos Bude. Waduh. Jadinya Apa-apa masih ada next. gak apa-apa, kan masih ada next Total match. ini ya, total waktunya ya guys. Total. Karena itu akan menentukan milih-milih lawan. Betul. Ya. Karena tadi kan 9.50 kan. Jadi ya anggapannya dengan kayak gini bisa 30 menit. Sementara kalau kita lihat dari tim Falcons Filipina aja, mereka kayaknya ada di rata-rata 31 menit juga. Oke, nanti Mirip-mirip lah. kita akan lihat hasilnya, karena kalau hasil sekarang di game kedua lihat Nanael buset kalah banget, jungler berdarah dingin Stack juga gak pecah sih seharusnya tadi 80 tadi ya stacknya dia juga. Cuman yang unik sebenarnya yang dibawa dengan Fatality tadi adalah EXP Belerik. ya. Yang dinomor kan. Iya. Cuma mungkin bagi lagi sih, aku juga